Saya akan baca Yeremia 23, 5-6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Saudaraku, Yeremia ini menulis kitabnya ketika umat Tuhan sedang berada dalam pengasingan di Babilonia. Ketika itu Yerusalem sudah dihancurkan, bait Allah juga dirusak oleh orang Babilonia. Sebagian diangkut ke pengasingan, yang miskin-miskin, yang melarat, yang nggak bisa apa-apa tinggal di Yerusalem. Tuhan menghukum umatnya, dan Tuhan kirim Yesaya, Yeremia, Yeskel untuk memanggil umat untuk bertobat. Dan salah satunya Tuhan memberikan janji, kalau engkau bertobat, aku akan pulihkan Yerusalem, akan pulihkan bait Allah. Dan salah satu janjinya yang tadi kita baca, Yeremia 23, 5-6. Tuhan akan pulihkan keturunan Daud, akan memerintah kembali di situ. Seorang raja yang saleh garis keturunan Daud akan memerintah sekali lagi. Dan nanti Yerusalem akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Tuhan huruf besar semua, Jihawina, Yod, He, Waw, He. Sebagian menyebut itu Yehova, sebagian Yahweh, ya, karena tidak seorang pun yang tahu sebenarnya pelafalannya gimana sebenarnya. Tapi paling mendekati katanya Yahweh. Yahweh Tzidken, Tuhan keadilan kita. Saudaraku, setelah Daniel berdoa, Tuhan pulihkan 70 tahun kemudian, orang Yahudi kembali ke tanah mereka, Yerusalem dan Bait Suci dibangun kembali. Tapi sejak itu tidak ada raja yang memerintah di Yerusalem. Yang memerintah di Yerusalem itu imam-imam. Rencana Tuhan bagi umat Tuhan belum terwujud sepenuhnya. Karena itu kebanyakan para ahli percaya Yeremia 23 tadi itu merujuk pada Yesus sang Mesias. Dia akan datang sebagai raja dari garis keturunan Daud. Dan kita lihat kitab Injil, Yesus itu garis keturunan Daud, saudara. Dibuktikan, misalnya di Mika 5 ayat 3, ratusan tahun sebelum Yesus lahir, itu ada nubuatan bahwa Mesias, Juru Selamat, akan datang di Bethlehem dari suku Yehuda. Di Injil Matius pasal 2, silsilah Yesus Kristus disebut dia itu garis keturunan dari suku Yehuda, keturunan Daud. Jadi fakta, Yesus itu keturunan suku Yehuda, keturunannya Raja Daud. Lalu kalau kita baca kitab Injil, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem itu kota Daud. Karena itu Yeremia 23 ayat 5-6 dipercayai sebagai penggenapan, ya, kelahiran Yesus Kristus dipercayai sebagai penggenapan Yeremia 23, bahwa Yesus itulah Tuhan kebenaran kita, Yahweh Tzidken kita. Nah, apa sih artinya ini buat kita semua orang-orang Kristen? Yang pertama adalah Alkitab dengan jelas menjelaskan kita tidak punya kebenaran diri sendiri, saudara. Kitab Roma pasal 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3:23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan kalau manusia berbuat baik, berbuat benar, di mata Tuhan Allah itu seperti kain kotor. Kenapa? Karena manusia juga berbuat benar karena kepentingan diri sendiri biasanya. Karena keegoisan, karena kesombongannya juga. Oh, saya lebih beribadah dari kamu, saya lebih saleh dari kamu. Hidup saleh, hidup baik, tapi menyombongkan diri gitu. Bahkan ada ayat firman Tuhan yang bilang, Yeremia 13 ayat 23, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang yang sudah terbiasa berbuat jahat.
Ini yang namanya manusia itu, saudara, di mata Allah itu tak ada yang benar. Sebaik-baiknya manusia, sesaleh-salehnya manusia, di mata Tuhan Allah tidak ada orang seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Karena kalau di mata Tuhan ya, saudara, misalnya 10 perintah Allah, saudara lakukan 9, tapi 1 nggak dilakukan, di mata Tuhan itu fail, gagal. Saudara nggak layak. Contoh ya, saya selalu mengulang-ulang ini karena ini penting buat kita paham. Adam dan Hawa bikin dosa berapa kali sudah? 1 kali. Apa akibatnya? Diusir pertama kali. Jadi jangan pernah pikir kita bisa di hadapan Tuhan dianggap benar dengan timbang-timbang perbuatan baik dan dosa kita. Sebaik-baiknya manusia ya, kalau 3 kali aja bikin dosa sehari, setahun berapa kali sudah? Kali 365, 1000 dosa. Umur Indonesia, orang Indonesia 70 tahun. Jadi 1000 kali 70. Berapa tuh? Dengan 70.000 dosa, mau berdiri di depan Tuhan. Tuhan, saya kan udah berbuat baik. Tiap minggu jam 11 saya kebaktian loh. 1. Saya udah masak loh Tuhan. 2. Kasih orang-orang berbuat baik loh Tuhan. 3. Dia itu silakan aja. Tapi karena 70.000 dosa, kita mau timbang-timbang masuk surga, mana bisa? Dia kata Tuhan itu tidak ada yang benar, Salomo tidak gitu. Lakukan 9 hukum, 1 hukum enggak, dia gagal, fail. Tidak Salomo benar, Salomo tidak. Yang benar siapa sih? Hanya Tuhan Allah. Tapi karena Tuhan Allah ingin supaya manusia juga dibenarkan, dia utus firman-Nya jadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa yang kudus, yang benar, kalau tidak melalui aku. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita, Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber kebenaran kita. Roma 3 ayat 25. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Kekristenan itu dibangun di atas dasar Yesus Kristus yang telah mati buat kita, yang telah bangkit buat kita. Jadi orang diselamatkan itu ya di dalam Kristus itu karena penebusan Yesus. Kenapa begitu? Karena jalannya memang begitu. Siapa yang bikin? Ya Allah yang menetapkan. Tapi problemnya kan manusia sudah mau jalannya sendiri ya. Oh, saya mau masuk surga dengan perbuatan baik saya, dengan perbuatan benar saya. Saya cuma bilang, silakan monggo. Saya menyadari saya mau orang berdosa. Sebaik-baiknya saya nggak akan bisa sempurna di depan Allah. Saya butuh juru selamat. Saudara butuh juru selamat nggak? Jalan pendamaian sudah ditentukan oleh Allah lewat Yesus Kristus. 2 Korintus 5:21. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya, nyanyi siapa? Allah, menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Nah, inilah Injil. Injil itu kabar baik. Semua manusia sudah berdosa dan upah dosa ialah maut, kematian. Tanda bahwa tidak ada seorang pun yang benar di antara kita adalah suatu hari manusia yang lahir pasti mati. Boleh orang ngaku dirinya suci, hidupnya benar, kalau dia mati, samping mawon sama saya, orang berdosa.
sama maut kematian aja kalah. Ya, jadi jangan pernah pikir kita bisa benar di hadapan Allah dengan perbuatan kita. Karena itu Allah mengutus anaknya jadi manusia. Itu jalan perdamaian. Anaknya ini mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Jika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia berkata di akhirnya, sudah selesai. Apa? Pendamaian. Yesus tanggung semua dosa manusia. Dia mati bagi dosa-dosa kita, lalu dikuburkan. Dan Yesus buktikan di juru selamat manusia. Pada hari ketiga, Ia bangkit dari antara orang mati. Dia buktikan maut dikalahkan, kematian dikalahkan, iblis dikalahkan. Lihat, aku mati, tapi aku hidup lagi. Makanya Yesus satu-satunya juru selamat. Roma 5 ayat 17-19. Ini Rasul Paulus menjelaskan, sebab jika oleh dosa satu orang, dosanya Adam, nenek moyang kita, maut kematian telah berkuasa oleh satu orang itu. Gara-gara Adam berbuat dosa, manusia mati kematian. Adam mati umur 930 tahun ya, kalau nggak salah. Generasinya, anaknya Adam, cucunya Adam makin lama makin turun tuh usianya. Sampai generasinya Musa aja, Musa udah bilang umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Sekarang manusia modern, tahu nggak manusia paling tua umur berapa sekarang? Di Jepang itu ada 110. Ini kan mati gitu. Nah saudaraku, untuk mati kenapa? Karena kita turun Adam semuanya. Upah dosa ialah kematian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Adam terakhir. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggar semua orang beroleh penghukuman, setiap orang berdosa pasti mati. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu Yesus Kristus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam dan Hawa, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus Kristus, yang taat sampai mati di atas kayu salib, memuaskan Allah Bapa. Semua orang menjadi orang benar. Nah itulah jalan pendamaian, saudara, yang ditetapkan oleh Allah sendiri, bukan maunya manusia. Sekarang tinggal terserah manusia mau menerima jalannya Tuhan atau mau usaha sendiri, mau hidup benar, hidup baik. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus satu-satunya sumber kebenaran kita, saudara. Nah, yang paling penting sekarang, ketiga, Yesus ternyata penggenapan dari Yahweh Tsidkenu yang kita baca di nubuatan Yeremia itu. Tuhan kebenaran kita. Yesus menawarkan kepada saudara dan saya apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri, yaitu dianggap benar oleh Allah kita. Yesus menawarkan kepada saudara dan saya kebenarannya sebagai hadiah cuma-cuma, yaitu melewat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita cuma datang sama Tuhan Allah, Tuhan Allah, aku ngaku aku berdosa, ampuni saya. Filipi 3:9. Inilah Injil, kabar baik. Paulus berkata, aku berada di dalam Dia, di dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, hukum-hukumnya Tuhan Allah, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Wah, Yesus sudah mati bagi dosa-dosaku. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk membenarkanku.
Inilah kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, iman. Jadi saudara bisa dibenarkan di hadapan Allah karena percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati buatmu dan bangkit buatmu. Itulah kebenaran Injil. Haleluya. Jadi jika engkau belum pernah menerima kebenaran Yesus Kristus, bukalah hatimu, sebab barang siapa datang kepada Allah tidak akan pernah dibuang. Tuhan Allah akan mengampuni segala dosamu dan menyelubungimu dengan jubah kebenaran. Siapa di sini yang sudah yakin dibenarkan di hadapan Allah oleh karena Kristus angkat tangannya? Haleluya. Itu kemuliaan bagi Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia, karena anugerah Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kamu dibenarkan di hadapan Allah bukan karena kamu rajin doa, baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin bersedekah, bukan. Kamu dibenarkan di hadapan Allah oleh karena imanmu kepada Kristus yang telah menebus dosa. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegah kamu. Makanya jangan kita merasa lebih rohani daripada orang lain. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Saudara saya, setelah dibenarkan di hadapan Allah, setelah diselamatkan oleh Tuhan Allah, saudara saya harus berbuat baik. Karena Tuhan Allah panggil kita untuk berbuat baik. Jadi saudara saya berbuat baik bukan supaya selamat. Saudara saya berbuat baik karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Allah sebagai rasa kamsya sama Tuhan Allah, sebagai rasa terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kau sudah menyelamatkan jiwa saya. Saya tidak akan masuk neraka oleh karena pengorbananmu Tuhan Yesus. Sekarang hidupku bukan untuk aku lagi, aku hidup untukmu, untuk menyenangkanmu. Saudara saya harus rajin berbuat baik. Beda ya. Agama itu mengajarkan yang baik-baik ya, supaya manusia selamat, betul ya? Tapi gak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan Allah. Karena syarat Allah itu sempurna. Karena gak ada yang sanggup, makanya Tuhan Allah memutus firman-Nya jadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Dia buktikan Yesus itu juru selamat, selamati, bangkit, hidup lagi, gak mati lagi. Makanya kenapa saya ikut Yesus, gak ikut yang lain? Sebab juru selamat itu harus mati. Dia buktikan dia juru selamat, dia bangkit dari kematian. Jangan mati lagi. Dan dia setelah bangkit naik ke surga. Sudah di tempat persaudaraan saya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui dia. Saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan Allah. Yesus adalah Yahweh Sidkenu kita, Tuhan kebenaran kita. Mari kita berbuat baik sebagai rasa syukur kepada Allah. Nah, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Dia Yahweh Sidkenu. Kita tadakan tangan ya, angkat tangan sambil ikuti doa ini, doa pujian. Ya, sama-sama. Tuhan keadilan dan kebenaran. Engkaulah Raja kami yang mulia dan bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran. Kami berdosa kami kepada-Mu ya Allah setia dan adil. Engkaulah yang mengampuni segala dosa kami dan mencegah kami dari segala kejahatan. Yesus Kristus tidak mengenal dosa, tapi buat menjadi dosa dengan kami, supaya kami dalam Kristus kami dibenarkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Mu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kami dapat diselamatkan selain nama Yesus. Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwa bersorak-sorai di dalam Allah-Mu. Setelah aku mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, bukan dengan kebenaranku sendiri,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Terima kasih Engkau telah membebaskan kami dan membuat kami hidup dan bertahan. Haleluya. Amin. Haleluya.